Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Zen Permana. Mumpung lagi viral, di video ini aku pengen bahas ke KDRT itu atau kekerasan dalam rumah tangga, domestic violence atau abuse itu kayak gimana. Dan mudah-mudahan teman-teman yang nyimak, yang nonton bisa share ke ibu-ibu terutama, karena kebanyakan korbannya 80% itu perempuan. Share kemudian video ini supaya pada aware. Kenapa kekerasan dalam rumah tangga itu perlu aware, perlu waspada? Karena kebanyakan orang dalam rumah tangga nganggapnya ini tuh aib keluarga. Bukan aib, ini tuh kriminalitas ya. Jadi buat teman-teman yang kemudian mengalami kekerasan dalam rumah tangga terus bilang, ini aib. Aib tuh dalam artian gini, kalau aku share hal ini, itu artinya aku tidak bisa menyelesaikan, mengatasi permasalahan rumah tangga. Bukan. Juga bukan berarti ini tuh mempermalukan suami aku, mempermalukan pasangan aku. Juga bukan. Kekerasan itu dalam bentuk apapun, nanti akan dijelaskan di video ini ya. Itu tuh sebuah kriminalitas. Dia bukan lagi urusan privat. Dia bukan lagi urusan personal, tapi dia masuk ke hak asasi manusia yang terlanggar. Artinya ada kriminalitas, ada kejahatan. Kekerasan itu kejahatan. Jadi bukan aib. Nah, ini yang kemudian banyak yang protes ke aku ketika aku posting, Kang Zen tolong dong jangan nge-trigger orang supaya ngebuka aibnya. Kalau kekerasan, kalau mendapatkan perlakuan dalam bentuk kekerasan, itu bukan lagi aib. Itu bukan permasalahan internal rumah tangga, itu udah kriminalitas. Makanya pihak berwajib perlu tahu, dan itu kemudian merusak tatanan bermasyarakat kita. Paham sampai sini ya? Jadi kalau teman-teman bilang kayak gini, aduh aku dikerasin, aku dapat KDRT, terus dia bilang nggak apa-apa lah, mungkin ini nanti berakhir, mungkin dia bisa tobat, mungkin dia bisa berubah. Nah, itunya iya, tapi perilaku kekerasannya itu bentuk kriminalitas, itu bukan urusan personal dan privat lagi. Satu itu tolong pahami ya, pahami prinsip itu, bahwa kekerasan dalam bentuk apapun nanti yang akan dijelaskan setelah ini adalah bentuk kriminalitas dan bukan ranah personal. Jadi itu bukan aib, itu mestinya di-sharingkan, dikasih tahu supaya kejadian itu memang dapat efek jera, tidak berulang ya. Karena itu penting. Ini yang harus dipahami dulu, prinsip pertamanya. Nah, prinsip keduanya, kekerasan itu ada berbagai bentuk, tidak cuman kekerasan fisik. Jadi undang-undangnya tuh udah lama, udah banyak. Bahkan pemerintah kita sangat concern dan aware soal hal itu. Makanya kementeriannya bahkan dibentuk sendiri, namanya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ya, Kemen PPA. Itu kemudian, dan pemerintah punya undang-undang, dan itu udah lama, kalau nggak salah nomor 2 berapa nih, aku cek dulu, tahun 2004. Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga tuh, undang-undang PKDRT tuh. Jadi udah lama banget memang itu concern. Nah, mungkin edukasinya harus lebih digalakkan lagi, mumpung ini sekarang lagi ada yang viral. Ada 4 jenis kekerasan yang teman-teman perlu ketahui. Dan kalau mendapati itu bukan lagi urusan personal, urusan privat rumah tangga. Itu udah masuk ke ranah kriminalitas karena diatur ke undang-undang. Kan diatur oleh undang-undang. Yang pertama fisik, ya itu jelas ya. Kekerasan fisik itu yang kemudian kerasa. Dan ini hati-hati. Jadi kalau disebut dengan kekerasan dalam rumah tangga itu memang si pasangan dengan sengaja ataupun tidak kemudian melukai, dan kemudian melukainya itu berbekas atau kemudian tidak berbekas, karena nanti kan deliknya delik hukum ya. Deliknya delik aduan, makanya harus ada buktinya nih. Makanya bukti visum itu memang penting kalau masuk ke ranah hukum. Bukan berarti hukum itu ribet, tapi karena hukum itu kan ada asas praduga tak bersalah ya. Maka untuk membuktikan seseorang bersalah itu harus ada bukti, 2 alat bukti yang kuat. Makanya visum penting. Nah, fisik itu artinya ditampar, dicubit, didorong, ya pokoknya aktivitas yang kena fisiknya itu juga kekerasan. Nah, yang paling sering dilaporkan memang kekerasan fisik, yang gampang kerasa, yang gampang kedeteksi itu kekerasan fisik. Tapi ternyata KDRT itu bukan cuma fisik, tapi juga ada kekerasan psikis ya, atau verbal. Jadi walaupun dia cuma ngomong doang, tapi dia kemudian membuat kita tak berdaya.
membuat kita si korban itu tidak percaya diri, sengaja merendahkan korban, membuat korban takut, cemas. Pokoknya kehilangan optimalisasi dan potensi psikologisnya seseorang. Gak bisa berpikir jernih, gak bisa merasa dengan positif, merespon emosi dengan positif. Nah, itu kekerasan psikis. Walaupun bukan dari fisik ya, walaupun cuman gara-gara verbal ya, diomongin, dihina, diledek. Bahkan bukan hinaan yang kasar kayak binatang, kalau itu udah jelas ya. Ngomong binatang, menjadikan kita binatang, merendahkan kita, itu jelas itu ya. Tapi bahkan kayak nyindir tapi kemudian membuat kita rendah. Terus juga kemudian gaslighting ya, membalik-balikan keadaan, memojokkan dengan kata-kata yang walaupun itu nggak kasar tapi dapat dampak seperti itu juga udah kekerasan psikis, teman-teman ya. Jadi itu pun disebut kekerasan, dan itu bukan aib ya. Kalau pasangan kita, orang yang kita pikir kita cinta, melakukan hal itu, ya tentu kita harus laporkan. Ada satgasnya juga, ada timnya juga, bisa langsung lapor polisi juga ya. Ada bantuan hukum ya, teman-teman juga bisa lapor dan hadir ke Sintesa untuk melakukan itu. Kita juga siap ya. Itu kekerasan psikis yang kedua, kekerasan psikologis. Jadi verbal itu masuk ke kekerasan psikis. Jadi orang lewat omongan, menghina, menghardik, memojokkan, gaslighting, itu masuknya ke psikis. Yang ketiga ada yang namanya kekerasan seksual. Nah, ini yang kemudian penting buat teman-teman pahami ya. Jadi kekerasan seksual itu kemudian tadi memaksa, walaupun berhak ya, tapi memaksa, tidak pada tempatnya, nggak pakai konsen gitu ya. Terus juga pemaksaan dan melakukan sesuatu dengan niat senang-senang tadinya, tapi kemudian kitanya tidak nyaman, malah kemudian menyakiti. Itu namanya kekerasan seksual. Itu poin nomor 3, teman-teman ya. Itu yang harus diwaspadai. Jadi jangan dan jangan terlalu polos. Jadi barangkali karena teman-teman tidak pernah melakukan hubungan seksual gitu ya, dan akhirnya menikah, lalu berhubungan seksual dengan pasangan, lalu kok kayak gini ya, kok aku ngerasa nggak nyaman ya, bilang, komunikasikan. Dan kalau dia memaksa untuk melakukan hal-hal yang tidak nyaman, laporkan. Bukan aib gitu ya, bukan aib, bukan berarti teman-teman itu tidak ahli atau tidak lihai memuaskan pasangan, bukan. Itu juga harus kesepakatan, ada konsensus. Kalau dipaksa, terpaksa, membuat tidak nyaman, tapi gitu-gitu lagi, itu juga masuk ke kekerasan seksual. Yang keempat, yang terakhir, ada yang namanya kekerasan finansial, atau kalau di bahasa undang-undangnya namanya penelantaran di rumah tangga ya. Teman-teman tidak dinafkahi ya, kemudian sengaja diabaikan, tidak ditumbuhkan. Jadi kalau ini suami, misalkan si istrinya tuh nggak boleh sekolah, terus juga kemudian dieksploitasi, misalkan istrinya yang kerja atau suaminya kerja aja, istrinya foya-foya, misalkan suaminya work, istrinya shop gitu ya, workshop gitu ya. Nah, itu juga termasuk dalam kekerasan dalam rumah tangga gitu. Nah, mudah-mudahan video ini ngebantu teman-teman makin aware, makin waspada tentang kekerasan di dalam rumah tangga ya. Berikutnya, video berikutnya nanti mungkin aku akan bahas tentang bagaimana mengatasinya, kasus-kasusnya seperti apa, awal mulanya dari mana, kok bisa terjadi KDRT. Nanti insya Allah dibahas di video ke depan. Tapi yang penting teman-teman sadar dulu soal seperti apa atau yang kayak gimana yang disebut kekerasan dalam rumah tangga. Hatur nuhun ya, kalau ada yang mau ditanyakan atau mau ngasih saran di video ke depan mau bahas apa tentang KDRT, boleh share di kolom komen ya. Hatur nuhun, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.